Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen dan para murid baru Sekte Gerbang Sembilan Surgawi memasuki sebuah gua dan terperangkap ke dalam sebuah formasi es, para murid di sana seketika panik. Melihat bongkahan es runcing yang semakin banyak keluar dari dalam formasi, Gu Xuanchen bergegas melompat ke atas untuk menghindari formasi. Para murid yang melihat itu bergegas berteriak meminta bantuannya. "Kakak Gu, kamu bisa terbang, cepat bantu kami juga, di masa depan kita semua akan menjadi murid dari sekte yang sama, kita harus saling tolong-menolong." Gu Xuanchen mengamati mereka dari atas dan membalas, "Sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan," dan terlihat di bawah, Ye Tianyu yang bersiap untuk menghancurkan formasi itu. Ia menggunakan dua bilah pedangnya, tebasan bulan sabit, pedang miliknya mulai membeku, namun ia tetap melesat maju untuk menebas bongkahan es yang menuju ke arahnya. Ia melancarkan sebuah tebasan ke arah bongkahan es di depannya, hingga membuat bongkahan es itu hancur berkeping-keping. Para murid di sana seketika terkejut, sepertinya kami selamat. Setelah bongkahan es itu hancur, formasi di sana juga ikut hancur. Ye Tianyu mulai menghela nafas lega, tadi itu sangat berbahaya. Gu Xuanchen di atas sedikit terkejut melihat serangan Ye Tianyu tadi, dalam hatinya, serangan yang luar biasa, apakah ini Ye Tianyu yang disebut tidak pernah dikalahkan itu? Dan bongkahan es di sana mulai mengembun, melihat itu murid di sana berkata, "Lihat lingkaran formasi telah rusak, dan es di sini juga mulai mengembun." Setelah formasi rusak, Gu Xuanchen bergerak turun, sambil tersenyum Ye Tianyu menegurnya. Saudara Gu, kamu terlalu licik, mengapa kamu harus memaksaku yang menghancurkan formasi?" Ia membalas, "Seranganmu cukup bagus." Lalu ia bergegas berjalan pergi melanjutkan perjalanannya. Dalam hati Ye Tianyu, "Saya ingin menyembunyikan kekuatan saya dan terus memanfaatkannya," tapi itu benar-benar disadari olehnya. Para murid juga berjalan bersama menelusuri gua dan ada yang ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan? Gua ini sangat berbahaya setelah saya terkena jebakan formasi sebelumnya, saya tidak berani masuk lebih dalam." Temannya menanggapi, "Tidak apa-apa, tempat ini memiliki banyak kekuatan hukum, jadi mari kita berlatih di sini saja." Beberapa saat kemudian di kedalaman gua yang semakin dalam, hawa dingin di sana juga semakin kuat. Ye Tianyu bertanya, "Saudara Gu, tidakkah kamu merasa bahwa semakin dalam kita pergi, akan semakin dingin?" Namun Gu Xuanchen menyadari ada sesuatu yang menuju ke arah mereka, dan benar saja, dari depan mereka muncul serpihan es runcing yang melesat ke arah mereka. Gu Xuanchen menggunakan kekuatan hukum miliknya untuk membuat dinding perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Ye Tianyu di samping terus bertahan menggunakan dua bilah pedangnya. "Saudara Gu, ini buruk, serangan ini lebih kuat daripada formasi sebelumnya." Gu Xuanchen menatap serius serpihan es yang meluncur ke arah mereka. Namun tepat ketika es runcing itu menghantam dinding perisai miliknya, ia seketika terkejut karena dinding perisai yang ia buat langsung hancur. Dan serpihan es runcing itu melesat menuju ke arahnya, ia meledakkan kekuatan hukum miliknya, dan mematung di sana dengan aura yang mengelilinginya. Melihat Gu Xuanchen yang terdiam, Ye Tianyu berteriak memanggilnya, "Saudara Gu, apakah kamu baik-baik saja?" Mendengar teriakan Ye Tianyu, ia berbalik dan menjawab, "Formasi ini sedikit merepotkan." Dari dalam formasi muncul bongkahan es yang cukup besar yang melesat ke arah mereka. Ye Tianyu seketika panik, "Ini buruk." Terlihat bongkahan es itu semakin cepat melesat ke arah mereka. Gu Xuanchen dengan pedang bergerak maju. "Selain serangan ini, apakah ada hal baru lainnya?" Gu Xuanchen melesat ke arah bongkahan es yang menuju ke arah mereka, dan dengan cepat berada di samping bongkahan es itu. Ia langsung melancarkan tebasan pedang yang membuat bongkahan es itu seketika hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan bongkahan es itu, ia berbalik, namun ia seketika terkejut, melihat bongkahan es yang jauh lebih besar muncul di hadapannya. Ini pecahan es yang lebih besar? Ia bergegas menghindari bongkahan es itu, dan berteriak memperingati Ye Tianyu di bawah, "Cepat mundur." Ye Tianyu di bawah seketika terkejut, dan tak sempat menghindari bongkahan es yang melesat ke arahnya.
Dia dengan kedua bilah pedangnya mencoba menahan hantaman es yang melesat ke arahnya, namun ia tetap tak sanggup menahan bongkahan es itu dan terdorong ke belakang. Sial, ini sangat kuat. Serpihan es kecil juga mengenai tubuhnya, karena sudah tak sanggup menahan lebih lama lagi. Ia terkena hantaman bongkahan es itu, hingga membuatnya terjatuh pingsan seketika. Gu Xuanchen dari atas dengan cepat melesat ke arah Ye Tianyu di bawah, dalam hatinya, ini gawat, dan bergegas menangkap tubuh Ye Tianyu yang terjatuh itu. Namun ketika tangannya menyentuh dada Ye Tianyu, ia seketika terkejut. Dalam hatinya, apa ini kok lembut, dan topeng yang dikenakan Ye Tianyu terlepas, dia sebenarnya seorang wanita. Gu Xuanchen bergegas melompat pergi membawa Ye Tianyu ke tempat yang aman, dan berhenti di atas sebuah tebing. Ia meletakkan Ye Tianyu yang pingsan itu di sana, dan juga memberikan pil pelindung jantung kepadanya. Setelah membawa Ye Tianyu ke tempat yang aman, ia berjalan pergi berniat menghancurkan formasi yang menghalangi jalan tadi. Sekarang orang-orang sudah tidak ada, selanjutnya, saya bisa menggunakan kekuatanku secara leluasa. Gu Xuanchen langsung melesat pergi, dan bersiap berhadapan dengan bongkahan es yang melesat ke arahnya. Ia menatap bongkahan es itu dengan aura penindasan, dan berkata, temperamen yang buruk, tapi aku juga menyukai konfrontasi secara langsung seperti ini. Gu Xuanchen dengan cepat mengaktifkan teknik formasi miliknya, dan dari belakangnya mulai terukir sebuah lingkaran formasi. Sambil menciptakan formasi ia melanjutkan perkataannya. Tetapi itu, tergantung apa kau sanggup menghadapi lingkaran formasi milikku. Dari dalam lingkaran formasi miliknya muncul sebilah pedang energi yang cukup besar. Gu Xuanchen menggerakkan sebilah pedang energi itu, ke arah bongkahan es di depannya, dan bentrokan kedua kekuatan formasi pun terjadi. Ia juga menggunakan tebasan penghancur ke arah bongkahan es itu. Dengan aura penindasan, ia tertawa bengis, hehehe, dan terlihat bongkahan es itu tak sanggup berhadapan dengan formasi milik Gu Xuanchen, dan seketika hancur berkeping-keping. Gu Xuanchen terus mengarahkan sebilah pedang energi miliknya, ke arah serpihan es di depannya, namun serpihan-serpihan es itu tiba-tiba menghilang, yang membuat ia seketika terkejut. Apa? Lenyap. Serpihan-serpihan es itu mulai berubah menjadi sebuah dinding es pertahanan, di hadapan Gu Xuanchen. Melihat itu ia seketika tertawa, hehehe, ingin beralih dari menyerang ke bertahan, tidak semudah itu. Ia terus melancarkan serangan miliknya, ke arah dinding pertahanan es itu. Namun dinding pertahanan itu tidak hanya satu, namun ada beberapa dinding pertahanan yang memblokir jalan. Melihat dinding pertahanan itu, ia berkata, apakah menurutmu dengan 7 gerbang pelindung ini dapat memblokir jalanku? Lalu ia bersiap menghancurkan 7 gerbang pelindung di depannya itu, dengan formasi pedang miliknya, dan melanjutkan perkataannya, kau sungguh naif. Sebilah pedang energi miliknya, melesat dari sampingnya, dan menerobos 7 gerbang pelindung itu dengan sangat mudah, setelah semua halangan dihancurkan. Gu Xuanchen bergegas berjalan masuk, dan melihat di depannya terdapat 3 manik es yang melayang, ia mengambil ketiga manik es itu, dan berpikir. Kekuatan hukum yang terkandung dalam Kalsedon es ini, jika saya menggunakannya untuk mengembangkan keterampilan, saya akan dapat menembus ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa saat kemudian, ia pergi kembali ke tempat Ye Tianyu yang masih terbaring pingsan itu, terlihat Ye Tianyu yang merintih kesakitan. Melihat itu Gu Xuanchen berpikir, meski pembuluh darah jantung untuk sementara dilindungi dengan pil pelindung jantung, fondasinya masih terluka oleh kekuatan bongkahan es sebelumnya. Ia berniat menyembuhkannya, dan membuka baju Ye Tianyu. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya. Beberapa saat kemudian Ye Tianyu mulai terbangun. Gu Xuanchen dengan santai bertanya, kau sudah bangun? Sambil melepas kain yang membalut tubuh Ye Tianyu, ia melanjutkan perkataannya, jika kau sudah bangun, kamu bisa melepaskan pakaianmu sendiri. Ia mengamati luka di kaki Ye Tianyu, kamu lepas sendiri saja, aku akan mengobati luka di kakimu. Melihat itu, Ye Tianyu seketika berteriak, dan bergegas menutupi tubuhnya. Dengan wajah memerah ia berkata, dasar sialan, di mana tanganmu menyentuh itu? Gu Xuanchen dengan serius menjelaskan. Cedera internal di tubuhmu terlalu serius,
jika luka tidak dirawat tepat waktu, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa memegang pedang di masa depan. Aku ini sedang menyelamatkanmu. Ye Tianyu berusaha berdiri dan membalas, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Namun luka di tubuhnya seketika kambuh, yang membuatnya seketika terjatuh ke arah Gu Xuanchen. Gu Xuanchen memperingatinya, selama kamu bergerak, semakin sulit untuk sembuh. Jika kamu ingin keluar dari gua lebih awal, dengarkan perkataanku dengan patuh. Ia dengan cepat menggunakan kekuatan hukum miliknya, untuk meredakan nyeri di kaki Ye Tianyu, setelah mendengarkan penjelasan Gu Xuanchen itu. Ye Tianyu menjawab, jadi begitu, tapi bisakah kamu menutup matamu? Setelah meminta Gu Xuanchen untuk menutup matanya, ia mulai membuka baju miliknya. Dengan wajah memerah ia memperingati Gu Xuanchen, Gu Xuanchen, saya peringatkan kamu, kamu tidak diizinkan membuka mata untuk mengintip atau menyentuh saya. Kalau tidak, bahkan jika kamu menyelamatkan saya tidak akan pernah memaafkanmu dengan mudah. Gu Xuanchen menjawab, baiklah aku tidak akan membuka penutup mata ini. Dalam hatinya, aku telah mempelajari penglihatan spiritual selama bertahun-tahun. Bahkan jika kamu menutup mataku di malam hari, aku masih bisa melihatmu dengan jelas. Setengah dupa kemudian, Gu Xuanchen telah menyelesaikan pengobatan di tubuh Ye Tianyu. Ia juga sudah memakai baju miliknya kembali. Saudara Gu, terima kasih sudah membantuku. Melihat Ye Tianyu yang ingin memakai kembali topengnya, ia bertanya, mengapa kamu ingin berpenampilan seperti seorang pria? Ye Tianyu menjelaskan, orang-orang di dunia selalu memiliki banyak prasangka terhadap wanita. Jika aku berpura-pura menjadi laki-laki, aku akan menghemat banyak masalah dan dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Keluarga Ye saya adalah keluarga kecil. Orang tua saya selalu lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Mereka selalu memberikan kasih sayang kepada saudara laki-laki saya. Jika aku tidak melepaskan identitasku sebagai perempuan dan berkeliaran sebagai laki-laki, kapan aku akan dihormati? Gu Xuanchen membalas, seorang yang dihormati tidak tergantung apakah dia pria atau wanita. Jika kamu cukup kuat semua orang akan menghormatimu. Ye Tianyu seketika terkejut, apakah itu benar? Ia membalas, ujian di sini belum berakhir, bagaimana kalau kita berlatih bersama untuk menghabiskan waktu? Sementara itu di luar gua, para tetua berdiri di luar pintu gua menunggu para murid keluar. Tak lama para murid banyak murid yang berlarian keluar. Lihat para murid sudah mulai keluar. Para murid berlarian keluar sambil berteriak kegirangan, Master, saya telah menembus ke tahap akhir dari alam ekstrim. Mereka bergegas menghampiri master mereka masing-masing. Master, saya membuat malu kamu. Para murid baru masuk selama 5 hari. Tapi kita sudah tidak tahan lagi. Tidak masalah, ini sudah cukup bagus kamu bisa bertahan selama 5 hari. Tian Mo yang sedang menunggu Ye Tianyu bertanya, saudaraku, menurutmu berapa lama Gu Xuanchen dan Ye Tianyu bisa bertahan? Tian Feng menjawab, meskipun dia kuat dalam pertempuran, pada analisis terakhir dia hanya memiliki kultivasi di tingkat ekstrim. Dalam sejarah Sekte Gerbang 9 Surgawi kita, rekor tertinggi bagi para pejuang di alam ekstrim untuk memasuki Gua Batu Giok Dingin adalah bertahan selama 12 hari, bukan? Sambil mengingat pemimpinnya ia melanjutkan perkataannya, kamu juga tahu, orang yang pernah bertahan selama 12 hari adalah ketua sekte kita saat ini.